Oke teman-teman, kita akan login sebagai saksi ya. Sebelumnya kita udah bikin, kita udah review semua menu ya, lalu kita sudah bikin akses untuk saksi ya teman-teman. Tapi sebelum kita akan login sebagai ini dulu ya, sebagai user yang lainnya kecuali admin seperti tim sukses dan relawan ya. Tim sukses kita coba login sebagai Riza Hardian. Kita akan cek fitur-fiturnya saja karena di sini aksesnya sama ya teman-teman. Sorry, cuman dibedakan menunya saja ya, sama saja ya teman-teman. Kemudian di sini kalau untuk data relawannya, kita coba cek relawan. Ini juga sama ya, dibedakan dari akses menunya saja. Oke. Nah, sekarang kita akan login sebagai saksi. Kita masuk ke saksi. Sebelumnya kita sudah punya akses saksi tadi ya, namanya Alfian. Ini untuk di TPS 1 ya. Kita punya 2 TPS, TPS 1 dan TPS 2. Ini di Sungai Lulut ya. Kita akan upload C1-nya, klik di sini atau klik di sini juga boleh ya. Kita lihat infonya di sini teman-teman. Telitilah dalam proses upload data, form C1 dan input suara karena Pian hanya boleh upload satu kali saja. Ini bisa diganti pesannya ya di codingannya. Nanti kalau teman-teman butuh diganti ini, request saja ke tim coding ya. Nah, jadi intinya ini kita hanya bisa upload satu kali saja karena kan pas perhitungan suara muncul form C1. C1-nya sudah didapat di tangan, sudah ditandatangani oleh ketua TPS masing-masing ya. Jadi kita bisa, maksudnya C1-nya udah valid gitu. Jadi udah kita bisa foto, lalu kita bisa upload di sini. Gitu. Kita coba ambil. Kita ini sebagai contoh kita akan upload yang berformatkan itu PDF ya teman-teman. Kita ambil salah satu saja, misalkan kita ambil yang ini aja ya teman-teman. Oke, kemudian tadi kan kita punya 4 caleg ya. Pertama 3 caleg, lalu kita tambah lagi satu lagi calegnya. Oke, nanti kita akan tambah datanya gitu. Tadi kan ada total 900 suara. Tapi di TPS 1 tuh ada kalau nggak salah 400 atau 500 suara ya. Lupa, tapi kita akan coba input saja. Kalau input datanya itu melebihi data yang mesti diupload, di sini akan diblok oleh sistem karena kita input datanya itu melebihi jumlah maksimal. Kita coba ya teman-teman. Sekarang kita coba cek input di sini 5.000 aja, samain aja deh gitu. Kita klik upload ya, ini udah kita cek ya. Dan kita sudah klik tombolnya, jadi jumlah hasil suara melebihi data PT di TPS ini ya. Kita cek tadi TPS ini, kita coba cek lagi ya, kita logout dulu, nggak apa-apa, kita coba memastikan ya. Di TPS 1 di TPS 1 itu ada berapa DPT? Itu ada 400 ya DPT-nya. Nanti TPS 2 itu ada 500 gitu. Kita logout lagi, kita hanya memastikan tadi ya, nggak apa-apa. Kita login kembali sebagai saksi. Salah saksi. Oke, kita upload. Ini dulu datanya ya. Misalkan itu. Suaranya ini kan 400, tadi kita pisahkan pemilihan ini misalkan 200 suaranya. Misalkan ini 50, jadi 300 itu kan, ini 100 misalkan. Suara partai ini kan 400 ya. Ini sebenarnya kita bagi rata aja boleh sih sebenarnya. Kita bagi rata. Jadi kalau dibagi rata ya, 400 dibagi
18 ini kan total 18 partai itu. Jadi dapatlah sekitar 22 ya. 22 suara. Nanti sisanya itu ada 4 kan ya. Kita akan taruh di suara tidak sah. Ini kita taruh di pros yang sama. Misalkan seperti itu. Ini 4 suara tidak sah. Misalkan seperti itu ya, ada 200, 300, 400 ya. Kita upload. Oke, nah kalau udah upload maka formnya akan hilang. Saksi sudah upload data, jadi hanya boleh sekali saja. Seperti itu. Nah, kita akan keluar ya. Kita akan cek kembali data yang sudah diinput oleh saksi tadi ya, TPS 1 ya. Di grafik data. Di sini kita cek ada 200 data pemilih gitu. Jadi kita coba cek di grafik suara. Di sini. Ya, udah masuk teman-teman suara yang udah diinput oleh C1 tadi ya. C1 yang diinput oleh saksi yang bernama Alfiansyah tadi sudah masuk ke sistem dan suaranya itu sudah terinput di sini dan sudah terakumulasi di grafik suara global. Ya. Lihat teman-teman, di sini ada 200. Teman Liana, Syamsidah ada 50, kemudian Season 1 ada 50, Moderna ada 100, juga ada beberapa datanya ya. Dan di sini data-data partainya, suaranya gitu. Dan di sini realisasi data ini harusnya itu adalah 50%, bukan 100%. Karena apa? Karena kita punya 2 TPS, tetapi baru 1 TPS yang diinput. Kita akan coba cek apa masalahnya. Oke, teman-teman, ini udah kita cek ya. Di sini udah benar datanya 50%. Tadi kenapa 100%? Karena kita ketika membagi datanya itu kita masukkan di fungsi round ya. Jadi dia melakukan kelipatan ke atas. Jadi membulatkan jadi 100% gitu. Jadi 50% satu total 2 data TPS, satu yang baru diupload, tinggal satu yang belum diupload. Jadi realisasi datanya baru 50% gitu. Kembali kita akan coba upload lagi satu lagi data untuk suara realisasi datanya yang 100% gitu. Kita akan coba lakukan lagi. Sebelum kita akan cek juga akses daripada saksi ini tadi ya. Yang satu lagi ada 2 tadi ya teman-teman di kebun bunga ini. Dina sudah. Kemudian di sini Alfian Adinda ya, Adinda lagi teman-teman ya. Satu lagi namanya Adinda. Oke, untuk di TPS 2 kita log out. Kita akan kembali login ke saksi. Sisi untuk melakukan input data lagi ya. Dia belum upload data C1 ya. Di TPS 2 ini mungkin bisa saja berbeda suaranya karena DPT di sini itu ada 500. Oke. Kita kembali akan upload di sini. Kita coba pilih lagi. Suara Meliana misalkan bertambah jadi 300 suara di sini dia unggul kan 50. Ini ada 400 nih, 100 ya. Di sini yang 100, di sini yang 50. Nah, di sini ada 500 suara. Jadi kalau misalkan dibagi 18 itu ada mungkin sekitar 27-an suara ya masing-masing di sini. Tapi mungkin kita akan bikin berbeda sedikit ya agar dia tercipta likuiditas daripada grafiknya gitu. Kita lihat bagaimana caranya nanti. Berarti ada total itu 4 yang tidak sah ya. Kita masukkan di partai buruh ini 1 8 ya. Kemudian kita masukkan di partai PAN. Harapannya dari 29 ada 2 ditambah di sini, tinggal 1 lagi di sini ya. Nah, cukup ya teman-teman. Jadi total datanya itu ada 3, jadi 15 dikali 27 405 itu ditambah dengan 29 ditambah dengan 28 kemudian ditambah dengan 28 lagi 490 ya.
1490 sebentar. Ini masih ada sisa 10 lagi teman-teman. Ini masih 30. Ini kita bikin 24 ya. Kita pastikan ya datanya pas ya. 7 kali 12 tambah 29 ditambah 23. Ini saya hitung dulu teman-teman ya. 28 ditambah 27 tambah 28 tambah 27 30 maksudnya. Tambah 24 sebentar. Plus 86 ya, ada 12 suara lagi ya. Apa-apa nih kita tambahkan di satu saja, misalkan di sini kita tambahkan 4, 27 tambah 4 31, 4 331. Sini kita tambah 3 30. Sini kita tambah 3 juga, atau 2 deh, 2 29. Sini kita tambah pas suaranya, kita klik upload saja satunya. Oke, sudah terupload C1-nya dan realisasi datanya sudah 100% harusnya. Kita coba keluar. Kita login lagi sebagai admin untuk mengecek datanya ya. Oke, itu sudah bertambah teman-teman, ada 500 ya suara pendukungnya ya teman-teman. Grafik suara. Nah, jadi Melian ini sudah bertambah jadi 500. Tadi yang pertama ada 200 ditambah 300 jadi 500. Maka semakin jauh lah unggul Meliana ini. Saya ini ditambah 50 jadi 100 lagi. Kemudian sisa 1 tadi 50 yang pertama ditambah yang kedua 100 10. Kemudian Martin atas 100 yang pertama, kemudian 50 yang kedua. Dan data partainya di sini harusnya bertambah, tapi di sini tidak bertambah. Kita akan coba cek trouble-nya apa ya. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, udah kita cek dan sudah kita perbaiki ya. Di sini sudah sedikit fluktuatif ya, grafiknya, dan ini sudah bertambah secara real time berdasarkan data form C1 yang kita upload atau yang diupload oleh saksi. Bisa dilihat di sini suara globalnya itu 49 untuk partai PAN. Sebelumnya itu udah ada 22, tambahlah form yang baru diupload itu menjadi 49 gitu. Dan akan bertambah terus seiring bertambahnya jumlah TPS gitu. Ketika upload saksi terus form C1 diupload oleh saksi, maka datanya akan bertambah juga tergantung dengan jumlah data yang dimasukkan gitu. Jadi di hasil akhirnya ada di grafik ini, nanti pada akhirnya para caleg ini yang memilih aplikasi ini itu melihat grafik atau perkembangan suara yang dia dapatkan. Nah, oke, jadi teman-teman, sudah terlalu panjang video kita ya. Mungkin akan saya buat beberapa series nanti untuk membahas mengenai aplikasi pemilihan legislatif ini. Diharapkan teman-teman sangat terbantu dengan penjelasan yang cukup panjang ini. Jadi teman-teman bisa memiliki sedikit insight mengenai aplikasi pemilihan legislatif ini, dan saya harapkan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini itu sudah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman atau request teman-teman ketika membeli aplikasi ini sebelumnya. Nah teman-teman, mungkin ada yang bertanya bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini. Teman-teman klik aja di link deskripsi di bawah video ini. Saya bikin aplikasi ini, video ini beberapa series, tetapi di setiap
kolom deskripsinya akan ada link untuk mengarahkan teman-teman untuk membeli atau men-check out aplikasi ini. Teman-teman cukup membeli aplikasinya sekali saja dan bisa digunakan selamanya gitu ya, gitu teman-teman. Adapun teman-teman ingin meng-request fitur tertentu mungkin mau ditambahkan ketika sudah membeli nanti, teman-teman bisa langsung aja kunjungi timcoding.com ya, timcoding.com, karena ada nomor WhatsApp yang bisa teman-teman chat ya untuk berdiskusi di WhatsApp, administrator daripada tim coding. Jadi teman-teman bisa langsung saja nanti chat di sana ya, sekaligus untuk menanyakan beberapa hal mengenai aplikasi ini jika ada hal yang ingin ditanyakan. Oke teman-teman, sekian saja untuk review kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya.